Jadi tim fight 5 yang cukup kuat untuk alter ego. So kita akan melihat WJ yang akan menggunakan Kadita. Wah, agak sedikit berbeda ya. Ini metode pick off culik satu-satunya nih. Seingatku sebelum-sebelumnya yang pakai Kadita tuh di Swallow. Tapi sekarang ada sedikit perubahan pastinya. Berarti Swallow pakai Grok mid. Nah ini lagi fleksibel lagi nih, beda lagi nih. Oke, Swallow menggunakan Grok di area midnya yang udah mungkin jarang banget ngeliat ya. Yap, tapi sebenarnya nggak akan terlalu berbeda jauh dengan posisi roamer yang harusnya Swallow bakal coba untuk menahan Udil terlebih dahulu. Dan Kars di sini dengan glue-nya ini cukup menarik ya. Apakah Kars akan bermain dengan agresif? Oke, tapi nampaknya Wijanarko dengan adanya sebuah Ocean Oddity belum berhasil untuk ngeganggu ke area jungling yang dimiliki oleh Sally Boy sendiri. Karena memang dia cukup sustain banget, apalagi dari Vincent yang udah coba untuk crossing ke area jungle-jungle yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan berbeda dari game yang pertama di mana Nino di sini akan lebih dibabysit oleh Rasi. Mencoba untuk memukul mundur Heist di area gold lane-nya. Bakal coba diganggu, mendapatkan platinum gold yang cukup banyak dari Nino di sini. Yep, ini bakal nyaman banget untuk Nino tentunya. Dengan sangat berbeda, tapi Petrify Connect ke arah seorang Pai di area bawahnya. Dan tidak mampu untuk ditumbangkan. Karena Pai masih terlihat cukup strong. Dan memang team fight yang dibuka oleh Rebellion tadi di area atas itu berada di area turretnya. Karena nggak ada raw wave juga ya. Dan setauku dari Vincent memang lebih sering untuk menggunakan adanya Lancelot jungle. Dan damage-nya pastinya nggak terlalu besar dibanding dia bikin attack. Tapi lihat objektivitas bahkan di bawah menit kedua. Ya. Satu alternatif di arah bottom lane bakal dihancurkan. Dengan full platingan, ini Ninonya yang sekarang udah di benar-benar babysit banget. Mereka nggak mau Ninonya fall off kayak di game yang pertama. Mungkin WJ udah boleh bisa bergerak sih ke arah laning dari Heist. Tapi dari seorang Sally Boy bermain sendiri ke area jungle dari Rebellion Zion. Dan langsung disidak oleh 4 pemain. Sementara Turtle Lane berhasil diamankan oleh Rebellion Zion by Samsung Galaxy Series. Sementara Nino yang masih belum terhentikan, dan ini kekuatan dari seorang Melissa bisa ngepuk, bisa ngecek ke rebusnya. Yap, tadi dari talent semua satu suara ya. Dan sekarang 60-40 lah ya. 60-40. Ya, 2 suara untuk Rebellion Zion dan 4 suara untuk Alter Ego. Sementara kita akan melihat tentunya dari Pai yang begitu peka dengan rotasi yang dibawakan oleh Rebellion Zion sejauh ini. Alter Ego mereka memang nggak sempat untuk bisa dapetin turtle pertamanya. Dan ada fun fact by Grab di mana Nino, seperti yang Aul udah bilang, ini pemain pertama yang mendapatkan Savage di season yang ke-11 menggunakan Melissa. Dan sekarang Ninonya pakai Melissa. Dan akankah terjadi kembali Savage tersebut? Karena masih satu-satunya. Betul, dan sekarang Melissa itu udah bisa dibilang secara nggak langsung ya udah mulai prayo. Tapi Swallow maju dengan satu buah flicker, dan kali ini Nino dikejutkan dengan satu buah rough wave yang dibuka oleh Wijanarko. Yap, dan itu adalah poin pick off yang mahal pastinya setelah Nino udah dapetin banyak banget gold di arah bottom lane. Tapi lihat 3 player dari Rebellion Zion bakal coba langsung mengusir Alter Ego dengan adanya sebuah Feather Eye Strike yang di-copy. Ya, dipukul mundur 2 pemain dari Alter Ego. Dan kelihatan Rebellion Zion mereka udah mulai berfokus di area bawah. Sementara Udil bakal coba ngebuka. Bakal dipaksa dipukul mundur Wijanarko. Udah gak punya Ocean Oddity dan bahkan dia harus tumbang di tangan Nino. Dan bahkan Alter Ego mereka mulai membalikan keadaan, tidak mau terlalu keserta tentunya. Dan kalau kita ngelihat dari segi emblemnya, Yap, dan kita lihat dari Glue yang menggunakan adanya Avarice ya di sini dengan healing regen HP yang dimiliki, dia makin lebih sustain lagi untuk berada di arah depan. Tapi lihat Vincent yang berhasil ternyata nge-steal satu purple buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Untungnya Fredrin tidak terlalu dependent dengan purple buff ya. Dan kali ini dari Swallow masih dengan, aku bisa bilang mungkin rotasinya nggak terlalu agresif dari Swallow, tapi setidaknya informasi atau map yang dibuka sama Swallow ini cukup impact sejauh ini untuk Rebellion Zion. Dan malah Wijanarko sekarang yang harus mendapatkan rotasinya. Apalagi Hai sudah mulai terlihat udah mengcopy ke arah seorang Udil, tapi bakal coba dikejar. Tapi ternyata ada Purify yang begitu baik oleh Udil pop up begitu saja karena dia tahu efek kejut dari Wijanarko ini bisa muncul kapan aja. Dan dia punya wings by wings ya setidaknya untuk escape ability. Tapi itu adalah space yang di-create juga. Dimana turtle yang kedua berhasil diamankan kembali untuk Vincent. Dan kalian juga bisa mengamankan diskon 90% dan menangkan skin MLBB dengan order Grab pastinya. Iya, dengan adanya Kadita ya di Rebellion Zion ini
seakan-akan alter ego mereka mainnya lebih hati-hati. Yap, mereka nggak yang terlalu agresif untuk ngelakuin rotasi. Udil masih di lini yang sama, dan bahkan Nino yang harusnya bisa dapetin space yang cukup banyak, tapi Silly Boy bakal terculik begitu saja, dan bahkan masih bisa bertahan 1 versus 3 kali ini, namun tumbang di tangan seorang Vincent. Space yang bahkan bisa dibilang cukup banyak dari Silly Boy, namun sayangnya Wijanarko akan menjadi trade kali ini karena Vincent sudah datang membackup. Rasi terpisah dari kawan pemain-pemain alter ego esport dan mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada efek slow dari seorang Rasi, dan Swelo tidak akan mengejar lebih jauh lagi karena Vincent akan lebih berfokus untuk mendapatkan purple tentunya. Yap, dan oke, dari segi team fight Rebellion cukup unggul, tapi objektivitas ini juga cukup sulit ya, karena lihat Nino bener-bener dapetin berbagai macam keuntungan dengan taret-taret yang udah dirontokin, tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Gimana dari Vincent, mereka build ke arah defensif ya, dengan Skego dan helmet yang sudah diamankan, dan juga defensif dari Fredrinnya. Ini makin sustain, tapi memang keunggulan yang dimiliki sehingga itemnya ada terjadi gap. Iya, dengan perbedaan itu mungkin nggak terlalu jauh ya sejauh ini. Dapat lagi, Dan oh my god, Silly Boy kali ini benar-benar diganggu habis-habisan, dan Swelo bermain sejauh itu, tapi harus berhati-hati karena dia sendirian. Silly Boy sudah mulai terlihat juga mencoba untuk menahan kali ini Swelo, dan bahkan coba dipaksa wall charge dibuka begitu saja oleh seorang Swelo, dan dari Swelo sendiri pun masih bisa untuk selamat, tidak akan tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi Silly Boy maju sendirian ke area depan, kali ini tahunnya connect ke arah seorang Vincent, namun Rasi masih akan memberikan heal dan masih bisa untuk membackup. Tapi sisi lain Wijanarko tidak mampu untuk menyelam ke dasar laut karena harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Yap, dan hancurnya satu altar turret ini akan menjadi keunggulan lagi sih untuk Rebellion Zion, karena aku bisa melihat dengan adanya Kadita dan Grok itu mereka bisa banget untuk megang mapnya. Oke, dan megang rumputan. kali ini udah mulai datang dengan split-split. Kali ini Nino ngebuka satu buah go away, bakal coba dipukul mundur, tapi Kars bakal coba untuk memeluk ke arah seorang Silly Boy, mundur begitu saja dari seorang Kars, dan tidak bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Sementara Vincent akan lebih berfokus secara objektif mengamankan another turret buat Rebellion Zion. Yap, dan ini mapnya harusnya udah bisa dipegang sama Rebellion sih. Mereka punya Grok, mereka punya Kadita, dan hancurnya satu altar turret di tengah itu makin memperluas lagi rerumputan yang nantinya akan bisa dilakukan trapping. Tapi kali ini dengan ada purple yang lagi-lagi gagal diamankan oleh Silly Boy. Vincent, yang kita tahu ya, ini pemain dengan retri yang menurut aku juga bagus banget. Kita tahu pemain jungler yang sekarang ini retribusinya tuh benar-benar harus on point. Yap, Karena objektif ini jatuhnya mahal. Oke, tapi dari Alter Ego mereka kuat banget dari sisi team fight ya. Tapi entah kenapa dari Rebellion mereka tahu celahnya untuk bisa menghindari team fight tersebut. Mereka nggak boleh team fight berlima. Ini Alter Ego bakal kuat banget untuk team fight 5 lawannya. Bisa bilang ada Sisi, ada AOE yang besar, dan bahkan Nino bisa create space yang cukup banyak dengan go away-nya. Tapi kali ini Udil sempat tertahan, masih punya wings by wings. Namun ternyata barrier dari seorang Swelo tidak mampu untuk menculik, tapi kena petrify dari seorang Silly Boy-nya. Wijanarko sepertinya tidak mau menculik ke arah target yang benar-benar tebal banget seperti Silly Boy. Yap, karena sekarang dengan ada defensive build ya yang sudah diselesaikan oleh Silly Boy, targetingnya nantinya bakal harus ke Nino, Udil, atau Rasi. Atau setidaknya Rasi dulu deh, karena nantinya kalau misalkan udah nggak ada Rasi, team fight-nya bakal timpang banget karena udah nggak ada sustainability lagi Ya, dengan Rising of Moon Goddess-nya. Split push ya, ini metode split push ini dibawakan sama Rebellion Zion benar-benar bekerja dengan begitu sempurna. Lihat Vincent fokus hancurin turret di area atas, sekarang dia pindah ke area bawah. Dia nggak peduli dengan pemain-pemain Alter Ego yang mau coba untuk menculik pemain-pemain Rebellion Zion, karena invasi jungle akan mudah dilakukan. Tapi kali ini terkena stun dari seorang Silly Boy-nya, bahkan kawannya juga connect dari seorang Silly Boy, tapi bakal dipaksa tim fight 5 pemain. Tapi Pai mulai maju dengan reverse fighter mengincar ke arah seorang Hais. Hais memang tumpang di tangan seorang Rasi, tapi Kars mencoba untuk bertahan. Kali ini Vincent terlalu maju ke area depan. Nino create space yang begitu banyak di area belakangnya, dan 2 pemain dari Rebellion Zion hilang begitu saja. Ketika tim fight 5 dibuka sama Alter Ego, Rebellion Zion mereka nggak punya damage yang cukup. Ya. Mereka harus mainin metode pick off seperti mereka ngebawa Kadita, ya kan? Vincent bakal coba untuk main split push, ngincer ke arah Nino tuh nggak gampang karena Nino masih punya go away. Yap, dan itu yang akhirnya menjadi turning back point ya, di mana Alter Ego mereka berbalik unggul, tapi Wijanarko harus tumbang di tangan Udil. Rough waves. Karena meskipun Karsnya maju mencoba untuk nge-backup, itu pasti tumbang di tangan Udil. Udil punya Curse of Crow,
dan bahkan masih bisa ngejar tadi pakai wings by wings. Oke, tapi untuk saat ini Rebellion Zion mereka masih mencoba untuk mendefense sekuat tenaga ya. Outer turret di area tengah karena cukup fatal pastinya kalau hancur, tapi dari Alter Ego mereka mencoba untuk memaksakan hal tersebut. In-game equipment by Dunia Games, kita bisa intip juga. Walaupun di sini Valentina dia udah punya Clock of Destiny, Lightning Tranche, bahkan dia langsung bikin ke arah Divine Glaive. Ini bakal gede banget pastinya dari magical penetration ya. Dan Athena pun ini bakal bisa tembus oleh Divine Glaive tersebut, sehingga nantinya di saat perang yang gak rapet kayak tadi, itu damage bakal lebih optimal. Ya, tapi karena ini Lord juga udah mulai berjalan, Kars bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Alter Ego. Oh, tapi selalu maju kali ini dengan satu bawal charge. Nino memang tumpang di tangan Wijanarko, dan itu yang mungkin harus dilakukan oleh Rebellion Zion, karena mereka tahu tim fight 5 yang begitu kuat dari Alter Ego, mereka harus tumbangin damage dealer utamanya yang mungkin Nino, yang awalnya gak gampang sebenarnya untuk diculik. Tapi ketika satu buah Rovevia connect dari Wijanarko yang gak kelihatan, itu benar-benar bekerja dengan sempurna oleh untuk Rebellion Zion. Tapi kalau kita bisa lihat dari gold difference by UBS Gold ya, ini yang kelihatan jauh banget timpang adalah Vincent. Gimana caranya Vincent yang selalu bisa crossing, dia bisa ngambilin jungle-jungle yang dimiliki oleh Sally Boy sehingga farmingnya nggak maksimal. Dan ini gapnya jauh banget. Sally Boy level 11, Vincent udah level maksimum. Ini gapnya 4 level. Ini bukan Heist yang split push, tapi Vincent yang split push. Karena dia tahu mungkin dengan Lancelot defensif ya, tentunya damage-nya nggak akan sesakit ketika dulu Lancelot dibawakan dengan mode assassin-nya. Tapi sekarang lebih ke arah Lancelot tank ya. Dan Heist yang punya Arcane Shade, yang punya damage di early, bersama dengan Wijanarko, itu yang justru rotasi dari Rebellion ini berjalan. Sakit banget nggak tuh? Padahal KW ya, beda life track-nya KW. KW nggak tuh? Iya. Oke, tapi Sally Boy kali ini udah mulai terlihat di area jungle-nya. Kars bakal memberikan informasi rasi yang mulai menempel ke arah seorang Sally Boy dengan Lord yang sempat diamankan oleh Alter Ego, berhasil di-clear dengan cukup cepat oleh Vincent tadi di area bawah, memberikan sedikit keuntungan. Tentunya untuk Alter Ego di mana berhasil untuk mendapatkan Lord yang gold yang sempat dipegang hanya berapa ratus rupiah aja untuk Alter Ego, dan kali ini udah dibalikin sama Rebellion Zion. Ini udah mulai susul-susulan ya, tapi dengan adanya mapping dan juga zoning yang dipegang oleh Rebellion Zion, ini membuat dari Alter Ego juga agak sedikit harus berhati-hati dengan adanya rumputan, karena surprise attack ini mungkin banget terjadi, dan follow up dari Rasi yang nantinya bakal menjadi kunci juga. Iya. Kalau kita bisa lihat ini Rasi belum tumbang sama sekali. Rasi memang belum tumbang, tapi yang harus diperhatikan oleh Alter Ego ya, ini sebenarnya keberadaan dari Wijanarko. Wijanarko-nya ada di mana? Mereka harus cari, tapi di sisi lain Heist menculik ke arah seorang Udilan, bahkan kali ini Pai mencoba untuk melakukan trade kali ini. Swallow bakal coba ditahan dengan damage yang dimiliki oleh seorang Nino Muddles yang connect ke arah seorang Swallow, tentunya dua pemain tumbang meskipun Udil menjadi korban pertama, tapi ingat damage dari Alter Ego itu masih ada ketika Nino masih berdiri tentunya. Tapi kali ini Vincent bakal coba dipukul mundur oleh seorang Sally Boy, dan Lord yang sudah mulai muncul, tapi bakal dipaksakan team fight-nya oleh Alter Ego di area mid-nya, mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Wijanarko masuk dari area belakang kali ini dengan satu buah Petrify. Namun Nino masih punya satu buah go away. Vincent bakal coba untuk menahan di area depan. Karsnya mencoba untuk mengusir keberadaan dari seorang Rasi, tapi Kars bakal coba dipukul mundur. Pai masih punya Bravers Fighter kali ini dari seorang Vincent, tapi Wijanarko harus berhati-hati, dan posisi dari seorang Swallow tentunya masih bisa untuk mundur, karena kalau dia paksa untuk buka satu buah wall charge-nya, ini bisa aja di pick off oleh pemain-pemain Alter Ego, karena posisinya tadi pemain-pemain dari Rebellion mereka udah mundur semua. Dan satu buah Blessing of Moon Goddess yang kepancing tadi ya, di saat inisiasi yang dilakukan oleh Wijanarko ini gagal akhirnya, tapi dengan backup yang begitu luar biasa dari Rasi, tepat waktu sehingga Alter Ego nggak ada yang terpick off juga. Dan Kars tadi benar-benar dia sustain banget dengan adanya Dominance Ice, bahkan ada Blade Armor dan Athena Shield, membuat Kars sendiri menjadi satu sosok frontliner untuk Rebellion Zion. Dan kali ini Rasi tentunya akan build ke area defensif terlebih dahulu ya. Biasanya kalau memang udah snowball atau mungkin dari Alter Ego mereka udah dapetin satu momentum yang bisa mendominasi balik permainan ini, kemungkinan fleeting time akan dibikin oleh Rasi. Dan kita mau lihat terlebih dahulu nih untuk Lordnya, apakah akan coba dikontes atau Rebellion mereka mau paksain untuk pick off terlebih dahulu satu pemain dari Alter Ego. Karena udah mulai di take over juga nih sama Sally Boy. Sally Boy
Karena kelihatan dari Vincentnya tadi ada di atas. Vincent sudah mulai terlihat juga di area atas. Split push bakal coba untuk di manage oleh seorang Vincent. Sementara Swelo udah mulai maju ke area depan. Nino bakal coba dikejar. Wijanarko connect Petrify-nya. Dan bakal roll wave. Kali ini bakal coba dibuka, namun ternyata Nino masih bisa di-heal oleh seorang Rasi. Dan gagal eksekusi dari Rebellion Zion. Mereka harus mundur. Karena Swelo udah benar-benar di-pick out begitu saja. Tapi dari Wijanarko bakal hilang. Dan Swelo nggak bisa untuk nge-cover ini. Aku bilang mereka harus mundur. Karena eksekusinya udah gagal. Yap, karena ada go away juga. Tadi Ada di saat go away. mau masuk lagi ada benteng perlindungan dari Nino sehingga Nino tidak terpick off, dan itu banyak banget research skill yang tadi udah keluar sehingga Alter Ego mereka bisa take over terhadap Lord ya dan berbalik unggul. Oke, tapi sekarang Vincent udah mulai terlihat nih. Bakal coba untuk melakukan kontes retribution manakah yang paling tajam. Silly Boy, tentunya Alter Ego mereka masih memiliki 5 pemain yang bakal coba untuk pasang defense, tapi harus mulai maju kali ini. Split mulai dibuka begitu saja. Udil dibuka satu buah Feather Aspect dan Heist tumbang. Terkena damage yang begitu perih, tapi Udil juga akan hilang. Sementara Silly Boy masih coba untuk menjaga Lordnya. Kars bakal dipukul mundur. Nino yang tidak tersentuh sama sekali. Sementara Swelo juga bakal coba dipaksa untuk mundur begitu saja. Sementara Vincent mulai maju ke area depan 1 versus 3 bersama dengan Lord yang masih berdiri tegak, tapi Silly Boy berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Dan bahkan Vincent masih bisa menyelamatkan hidupnya atau tidak, karena Swelo harusnya bisa menjadi pertukaran kalau dia mau selamatin hidup Vincent, tapi terkena efek slow. Dan bahkan Tonrosnya bersama dengan Puncur, tapi ada Silly Boy di area depan yang mencoba untuk menahan Vincent kali ini. Dan bahkan Swelo apakah bisa menyelamatkan hidup Vincent? Tidak ternyata. Dan bahkan Wijanarko tertahan di area depan. Petrify connect ke arah seorang Silly Boy, namun ternyata dari seorang Wijanarko harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Dan ini bahaya banget. 2 player dari Alter Ego mereka udah punya Immortal, 3 base turret yang tersisa, dan bahkan hanya ada 3 player aja dari Rebellion Zion. No high ground defender, Lordnya udah jalan ke dalam. Iya, dan kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego mereka mau tabrak gaming ke arah pemain dari Rebellion Zion. 1 super minion sudah mulai masuk di area main, juga bakal jebol begitu saja. Sementara Lord tidak bisa ditahan oleh Rebellion Zion. Apakah Alter Ego mereka mampu untuk memecahkan base-nya? Harus mulai maju ke area depan, tapi Alter Ego mereka berfokus ke area base dan membalikan keadaan, menyamakan kedudukan 1-1. Yap, dan kebalik ya. Di saat inisiasi yang akan dilakukan oleh Rebellion ini agak sedikit miss karena adanya